Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nadia Rizky Ceyani dengan NIM 20050760001, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan 2020. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengantar hakikat sejarah sastra. Aku akan membahas mengenai pengertian hakikat sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi bukan semata-mata sebuah imitasi. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspresi kehidupan manusia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam-macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa turunannya. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Jadi, dari sini kita pahami bahwa sejarah sastra Indonesia adalah ilmu yang mempelajari karya sastra Indonesia dari waktu ke waktu. Aku akan membahas tinjauan sejarah. Kepulauan Nusantara terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia, dan Lautan Teduh. Dihuni oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasanya sendiri-sendiri. Nah, di abad-abad yang silam, di Kepulauan Nusantara seperti Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, sempat berdiri kerajaan-kerajaan besar. Beberapa di antaranya seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan lain-lain. Nah, kerajaan-kerajaan itu termasuk beberapa nama dari kerajaan yang pengaruhnya cukup besar di Nusantara. Pada abad ke-16 dan ke-17, kerajaan-kerajaan tersebut satu demi satu menjadi daerah jajahan bangsa Eropa yang mula-mula datang untuk mencari rempah-rempah. Nah, pada abad ke-20, dengan selesainya Perang Aceh, seluruh kepulauan Indonesia sudah menjadi daerah takluk kerajaan Belanda. Perbedaan bangsa yang menjajah menimbulkan perbedaan-perbedaan pula dalam pertumbuhan kebudayaan, cita-cita politik, dan pola pikir. Tetapi pada abad ke-20 mulailah pemimpin dan pejuang kemerdekaan kita sadar akan kelemahannya dan akan kekuatan lawannya. Nah, maka tumbuhlah kesadaran nasional. Hal itu kemudian menghilangkan perbedaan sejarah, lingkungan, kebudayaan, bahasa, maupun adat istiadat. Kemudian pada tahun 1928 dirumuskanlah sebuah sumpah yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Nah, kemudian pada abad ke-20, politik Belanda menjadi agak lunak. Hal itu sebagai reaksi terhadap politik tanam paksa yang sangat merusak bumi putra. Sebagai gantinya, dianutlah politik etis. Politik etis ini bercita-cita untuk membuat bangsa Indonesia merasa lebih dekat dengan bangsa Belanda. Maka, hal itu menyebabkan para pemimpin nasional Indonesia kian giat memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Dan secara resmi pada sekitar tahun 1920, pemakaian bahasa Indonesia dilakukan secara sadar. Para pemimpin nasional dalam pidatonya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang saat itu masih disebut bahasa Melayu. Nah, lalu kemudian Soekarno membuat bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia yang mudah dicerna. Bukan hanya untuk Sumatera atau Kepulauan Riau, melainkan wilayah Kepulauan Nusantara yang lain. Nah, baik, aku akan menjelaskan perkembangan sastra. Jadi sejak abad ke-19 ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang tidak hanya ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Bahasa Melayu yang dipergunakan oleh para pengarang ini bukanlah bahasa Melayu tinggi, melainkan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Nah, hasil-hasil sastra Melayu yang ditulis dengan bahasa Melayu tinggi juga bukan main, banyaknya ada hikayat, syair, pantun, karya sastra lain yang indah-indah dan usianya sudah berabad-abad. Nah, selain kesusastraan Melayu juga ada kesusastraan Jawa
Sunda, Bali, Aceh, Bugis, dan lain-lain yang merupakan kesusastraan yang kaya dan nah teman-teman, makasih yang masih mendengarkan aku dan semoga kalian tetap semangat ya dengerinnya. Nah jadi kita masuk ke sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Ya, jadi sastra Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Nah, secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan. Yang pertama, angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra di Indonesia didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Kemudian angkatan sastra Melayu Lama. Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Ini juga berkembang di orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Kemudian Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa berbentuk roman, novel, cerita pendek, dan drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khasanah sastra di Indonesia pada masa ini. Saya akan menjelaskan tentang sastra Nusantara. Sastra Nusantara memiliki sastra lisan dan sastra tulis. Dalam khasanah kesusastraan Nusantara, sastra lisan adalah sebuah karya sastra yang berbentuk abstrak dan disampaikan dengan cara oral. Bentuk dari sastra lisan ini disampaikan oleh tetua-tetua kampung atau dalam suatu masyarakat yang disampaikan secara lisan dari orang ke orang lain. Sastra lisan yang banyak tersebar di Nusantara menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dikembangkan. Seperti di Sulawesi Selatan pada masyarakat etnik Bugis Makassar yang mendiami pesisir Jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Bentuk sebagian sastra lisan yang terdapat di Sulawesi Selatan yaitu ada senrilik, ada kecaping, ada royang, ada cerita mitos. Kemudian dalam tataran Sunda ada cerita pantun dan mitos. Nah, sastra tulis seperti naskah-naskah di bagian Sulawesi kurang yang meneliti sebagian besar. Nah, naskah-naskah yang diteliti dari segi filosofinya yakni dari Jawa dan Bali. Adapun naskah-naskahnya dari Sulawesi yakni Lontara Papaseng, Lontara Pagalung atau pertanian, Lontara Sure-Sure atau surat, kemudian ada Lontara Pataungeng atau catatan harian, kemudian ada Lontara Ade atau adat, Lontara Uluwada, perjanjian, dan lain-lain. Kesusastraan yang berada di lain daerah misalkan seperti di Bali juga ada lisan dan tulisan. Cerita-cerita yang diambil dari khasanah kesusastraan Bali yakni ada Ramayana, kemudian ada juga Mahabharata. Saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka masing-masing. Kemudian Aji Rosidi membagi periodisasi sastra dalam dua kelompok besar, yakni masa kelahiran dan masa penjadian dari tahun 1900 sampai 1954. Yang pertama ada periode 1933. Karya sastra didominasi oleh bahasa Melayu tinggi. Kemudian periode 1933 sampai 1942 muncul sejumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. Kemudian pada periode 1942 sampai 1945, angkatan yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, masa perkembangan. Ini dimulai dari tahun 1945 sampai 1969. Pada periode 1945 sampai 1953, sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. Kemudian periode 1953 sampai 1961, politik memiliki pengaruh yang kuat pada karya sastra di angkatan ini. Nah, pada periode 1961 sampai 1969, sastrawan lebih banyak menggunakan konotasi agar terhindar dari pergulatan politik. Ya, sekian videoku mengenai pengantar hakikat sejarah sastra. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.